Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-12. eh Tema kita yang akan kita bahas adalah JavaScript ya dan aturan dasarnya. Jadi untuk tujuan dan overview-nya silahkan kalian baca ya. Nah, di sini untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa diambil ya untuk bahan belajar dan juga bahan pengembangan. Semisal materi dari saya itu masih kurang, silahkan dikembangkan sendiri mengenai JavaScript dan aturan dasarnya seperti itu ya. Aduh. Ini JavaScript ini salah satu bahasa ya pemrograman yang sering digunakan oleh website programmer atau website developer ya. Website programmer dan developer itu bedanya apa? Kalau untuk website programmer di sini itu bisa lebih ke pemrogramer ya, dia membuat dari awal untuk website yang mereka buat misalkan. Beda untuk developer ini adalah dia pengembang dari yang misalkan untuk template yang sudah ada misalkan ya. Jadi seperti itu untuk website developer ya. Jadi jangan salah mengartikan antara website programmer dan developer ya. Kalau kalian sering memang hobi misalkan di pemrograman, itu silakan ya untuk belajarnya itu bisa diawali mungkin dari kita mendeveloper ya, dari template-template yang sudah ada misalkan bisa kalian cek di mana ya, misalkan minta dari teman maupun download. Nah itu bisa kalian developer dulu, kalian kembangkan bagaimana cara untuk mengubah bagian ini dan lain sebagainya. Nah itu namanya developer. Kalau untuk programmer sendiri dia memang seorang programmer yang menciptakan sebuah website seperti itu untuk secara mudahnya ya, untuk perbedaannya. Oke, kita ke pembahasan kita yaitu apa namanya, JavaScript ya. Jadi pengertian dari JavaScript apa dari pembahasan di atas itu, JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang bisa membuat halaman website Anda lebih menarik serta lebih hidup. Nah, bahasa pemrograman JavaScript ini dijalankan di perangkat pengunjung website atau situs, bukan di server. Jadi berbeda dengan PHP. Nah, ini lebih di pengunjung websitenya ya, di perangkatnya, bukan dari di servernya, seperti halnya di PHP saat kita membuat CSS seperti itu ya. Nah, untuk ini bedanya seperti itu. Nah, JavaScript sendiri itu dikatakan berbeda dengan HTML dan CSS ya memang ya. Nah, untuk HTML itu fungsinya untuk mengatur tampilan konten dan CSS mengelola layoutnya. Jadi pada saat kalian mendapatkan untuk desain web mungkin sering dibahas ya mengenai HTML dan CSS ya, dan juga untuk pemrograman web satu juga memang kita lebih condong ke HTML ya sebenarnya ya. Tapi kita berikan beberapa fitur yaitu misalkan dengan JavaScript seperti itu untuk tampilannya lebih bagus, dan juga menggunakan CSS misalnya ya. Nah untuk HTML itu fungsinya untuk mengatur tampilan kontennya. Nanti akan kita buat seperti apa tampilannya. Nah untuk CSS-nya dia yang melayoutnya. Jadi semuanya itu sangat apa namanya, membutuhkan, bisa dikatakan saling membutuhkan. Misalkan kalian membuat sebuah website tanpa JavaScript mungkin tampilannya akan berbeda ya. Dan juga apabila kalian juga menggunakan tanpa menggunakan CSS-nya itu akan tampilannya berbeda, mungkin tidak soft ataupun luas ya. Nah untuk tampilan nanti di webnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya antara HTML, CSS dan JavaScript itu memang berbeda ya. Mereka mempunyai peran masing-masing dalam pembuatan website tadi ya.
Banyak yang mengibaratkan perbandingan HTML dan JavaScript ini seperti bangunan rumah, perabotan di dalamnya serta lampu dan pintu-pintu. Untuk perumpamaannya seperti itu ya. HTML ini kan bisa dikatakan sebagai bangunan rumah ya, atau mungkin kerangkanya yang digunakan untuk pondasi semua hal seperti berdirinya tembok, pintu, atap dan sebagainya. Nah, untuk CSS-nya itu apa? Perabotannya, hiasan yang mampu memperindah rumah yang sudah jadi dibuat oleh HTML tadi itu seperti apa? Nah, itu kita menggunakan CSS, misalkan wallpaper, carpet. Nah, ini untuk contohnya. Nah, untuk JavaScript sendiri bagaimana perannya? Nah, dari sebagai hal yang menghidupkan dan responsif seperti bisa menyalakan lampu atau membukakan pintu ya. Karena tadi untuk HTML itu adalah pondasi dan gedungnya, CSS adalah isi dari perabotan ataupun hiasan yang bisa memperindahnya. Kemudian JavaScript ini adalah dia akan menghidupkan isi dari HTML tadi ya. Isinya apa? CSS tadi. Nah, kita hidupkan, membuat lebih responsif, misalkan untuk menyalakan pintunya itu seperti bagaimana. Nah, itu adalah fungsi dari JavaScript-nya. Perbedaannya seperti itu ya. Nah, JavaScript membuat website menjadi lebih responsif, tidak akan lama ya pada saat kita jalankan. Jadi apabila tidak ada yang masalah, tapi akan sangat berpengaruh pada tampilan websitenya. Memang kalau kita tidak menggunakan JavaScript itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Cuma nanti pengaruhnya adalah tampilannya, di tampilannya. Misalkan tadi karena itu adalah menghidupkan isi dari yang perabot tadi ya, dari rumah tadi ya, berarti dia akan lebih bagus lagi dengan JavaScript intinya. Nah, Anda bisa memperhatikan rumah Anda mungkin tidak menggunakan lampu atau tidak dipasang pintu, tapi tentu kesannya rumah akan suram dan kurang menarik. Ibaratnya seperti itu. Kalau tidak ada JavaScript-nya ya. Begitu pula dengan website tadi ya, tidak adanya JavaScript membuat website kurang menarik tentunya. Bahasa pemrograman ini termasuk salah satu bahasa yang mudah dipelajari. Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape ini telah digunakan oleh berbagai besar website yang ada. Nah, penggunaan JavaScript membuat Anda bisa mengalihkan elemen ke halaman web tertentu. JavaScript juga bisa digunakan di berbagai perangkat dan browser, sehingga penggunaannya termasuk sangat didukung, kompatibel intinya di beberapa banyak browsernya ya. Nah, penggunaan memorinya sangat kecil sehingga lebih ringan dan lebih cepat dibanding pemrograman yang lain. Namun JavaScript termasuk kurang aman bila dibandingkan bahasa pemrograman lain. Nah, untuk jelas dan detailnya Anda bisa kita lihat di bawah ini ada sejarahnya ya. Untuk JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape tadi ya. Proses desainnya memerlukan waktu selama 10 hari. Nah, nama awal dari JavaScript adalah Mocha, lalu Mona, kemudian LiveScript, baru kemudian menjadi JavaScript. Awalnya bahasa pemrograman JavaScript yang dibuat bulan September 95 ini hanya dipakai oleh kalangan Netscape ya. Fungsinya pun terbatas, tidak seperti saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, JavaScript sering dikembangkan sehingga bisa menjadi seperti saat sekarang ini. Padahal untuk JavaScript ini baru dibuat pada 95 ya, belum lama. Nah, sebelumnya mungkin hanya untuk menggunakan HTML dan CSS saja. Ini namanya pengembangan ya untuk pemrograman. Nah, mulanya di tahun 96 JavaScript sebagai ECMAScript. Nah, awalnya ya, tersebut berlanjut hingga 98. Di tahun 98 dimunculkan ECMAScript 2 dan tahun 99 ECMAScript 3. ECMAScript dikembangkan sehingga akhirnya menjadi JavaScript yang sampai saat ini ya. Nah, JavaScript hampir digunakan oleh 92% website yang ada pada tahun 2016 untuk saat ini ya. Mungkin jumlahnya lebih dari itu. Karena tampilannya untuk
sebuah website itu memang lebih mengutamakan awalnya itu memang harus tampilan. Nah, dengan adanya JavaScript tadi itu akan sangat memperindah untuk tampilan dari websitenya. Ini adalah beberapa cara. Kemudian cara kerja dan fungsi JavaScript. Untuk HTML, CSS, PHP atau yang lainnya biasanya akan diproses oleh server, lalu baru ditampilkan pada pengguna. Lebih lengkapnya begini, saat Anda membuat pemrograman web dengan HTML, CSS, PHP dan lainnya, maka pembahasan pemrograman tersebut akan langsung dipindai dan diperiksa oleh web server saat ada pengunjung yang ingin mengaksesnya. Itu untuk HTML, CSS, PHP ya, dia diatur ataupun diproses oleh server ya untuk mereka ya. Nah, web server akan dengan cepat memindai perintah-perintah yang ada. Setelah itu perintah tersebut akan langsung diproses lalu dikirimkan pengunjung situs sehingga pengunjung nanti akan mendapatkan data dan tampilan situs yang dikunjungi. Cara kerja satu ini berbeda dengan cara kerja JavaScript. Jadi untuk HTML kemudian CSS dan PHP itu prosesnya seperti itu, dia dikendalikan oleh server ya atau web servernya. Nah, beda dengan JavaScript, pengunjung situs akan diarahkan melalui file JS ya. .js itu adalah JavaScript. Nah, yang terpisah atau di-embed langsung ke halaman website. Jadi bisa diartikan sebagai bahasa dari sisi klien. Nanti klien akan mengakses website, lalu script tersebut akan terunduh di perangkat klien. Script tersebut juga diproses di perangkat yang dimaksud. Nah, jadi prosesnya bukan pada web server tapi pada perangkat klien dan pengunjung websitenya. Ternyata seperti itu, beda dengan untuk HTML, CSS dan PHP yang tadi mereka dikendalikan oleh web server ya, tapi beda untuk JavaScript. Ternyata seperti itu, dia pemrosesannya bukan melalui web server ya, beda dengan yang tadi tiga tadi, tapi perangkat kliennya atau pengunjung websitenya seperti itu. Nah, namun terdapat web browser yang menawarkan pilihan bagi para pengguna untuk menentukan apakah ingin menonaktifkan atau tidak. Jika tidak diaktifkan, maka beberapa fitur tidak akan bisa diproses ataupun tampil. Nah, untuk para awam, jika Anda sering googling misalkan di internet, pasti ada website yang menggunakan JavaScript yang meminta Anda untuk mengaktifkannya. Biasanya seperti itu, kadang-kadang ada permintaan dari websitenya itu sendiri ya. Mungkin agar apa? Agar responsif, akan tampilannya lebih menarik seperti itu. Jadi memang tidak semua ya, tapi ada beberapa web browser yang menawarkan pilihan tersebut ya, aktif atau tidak aktif untuk JavaScript-nya. Untuk kelebihan JavaScript, salah satu pemrograman yang memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya itu adalah mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, penanganan dan pencarian kesalahan ataupun error juga lebih mudah. Anda juga tidak membutuhkan compiler sebab web browser bisa menginterpretasikannya dengan HTML. JavaScript pun dapat dialih tugaskan ke event tertentu ataupun halaman web tertentu. Misalnya itu klik ataupun mouse over misalkan menggunakan ya, kemudian file JS-nya. JavaScript juga dapat digunakan di berbagai web browser dan platform sehingga sangat merakyat serta penggunanya hampir didukung sepenuhnya. JavaScript bisa pula digunakan untuk memvalidasi input tertentu sehingga keinginan untuk mengecek dan secara manual menjadi berkurang. Kemudian kekurangan dari JavaScript itu apa? Kekurangan ini yang dibahas adalah memiliki risiko tinggi terhadap eksploitasi ya. Seperti yang kita tahu bahwa JavaScript itu sangatlah populer. Kepopulerannya tentu mengundang para scammer, hacker, kemudian pihak berbahaya lainnya untuk membobol dan mencari celah keamanannya. Nah, ini seperti itu untuk JavaScript ternyata banyak
untuk kelemahannya tentang keamanannya ya. Nah, hal tersebut tentu saja diatur oleh pihak JavaScript, tapi skala kemungkinan bisa terjadi sehingga para pengguna JavaScript harus waspada. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer user. User tetap harus berhati saat menggunakannya. Nah, kekurangan lain yang tidak berhubungan dengan komputernya yaitu dukungan browser. Meskipun sebagian web browser mendukung JavaScript, tapi tetap ada ya yang tidak kompatibel. Nah, ini biasanya untuk web browser tertentu ya, tapi mungkin untuk saat-saat ini karena perkembangan zaman ya, user itu biasanya tidak hanya memiliki web browser satu web browser saja. Jadi pada saat menggunakan web browser misalkan tidak bisa, berarti mereka tidak mendukung, kemudian barulah menggunakan web browser lainnya. Biasanya seperti itu. Untuk teknologi semakin canggih ini, bahkan untuk satu PC itu bisa beberapa web browser ya, jadi tidak ada khawatirnya ya. Nah, perbedaan JavaScript dengan bahasa pemrograman lainnya apa? Pertama adalah JavaScript atau bisa disingkat dengan JS. Fungsi utama di JS yaitu membuat suatu website lebih interaktif dan lebih menarik. Padahal kemarin kita bahas untuk CSS ya. CSS juga untuk membuat tampilan menarik, misalkan mengisikan konten dan lain sebagainya. Itu pada saat menggunakan CSS tadi akan tampilannya berbeda dengan tanpa menggunakan CSS-nya untuk tampilan baku ya. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman script yang dijalankan di browser perangkat pengguna. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, scriptnya dijalankan oleh server untuk menjaga kebergunaan tingkat lanjut, dan pada developer biasanya tidak harus melakukan coding dari awal karena biasanya JS akan masuk ke library ataupun di pihak ketiga nantinya ya. Nah, untuk HTML dan hypertext markup atau Anda pasti sudah tahu bahwa bahasa satu ini seringkali digunakan oleh website menjadi building block dari suatu halaman website. Bagi yang memiliki website pasti tahu tentang HTML image untuk gambar ya, tag P itu untuk paragraf, kemudian dan masih banyak lainnya ya untuk di berbagai HTML tadi. Nah, untuk CSS cascading style sheet ini sering digunakan untuk mengatur stylenya ya, dan menentukan tampilan suatu konten. Misalkan rubah warna, mengganti tulisan dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan CSS ya. Itu juga salah satu untuk membuat web semakin menarik ya. Untuk PHP sering disebut dengan server side karena memang prosesnya datanya berjalan di server. Berbeda dengan JS yang dijalankan di perangkat klien dan sering disebut dengan client side. Bahasa pemrograman PHP sering ditemukan oleh dalam WordPress ya, dan sistem manajemen berbasis PHP lainnya. PHP sering digunakan untuk pengembangan back-end sebab menawarkan jalan terbaik dan memfasilitasi proses transfer informasi. Nah, ini untuk PHP ini nanti kalian dapat pada saat pemrograman web 2 ya. Untuk cara membuat JavaScript di website bagaimana? Merupakan biasanya perlu penggunaan tag script untuk memasukkan string kode JavaScript dalam website ya. JavaScript sebaiknya bisa dikenakan dalam tag header website Anda ya. Namun bisa juga jika tidak ingin menjalankannya di waktu atau elemen tertentu, kode JS pun bisa disimpan sebagai file terpisah. Saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien browser saja. JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program desktop, kemudian mobil, IoT, game dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat JavaScript semakin populer dan menjadi bahasa paling banyak digunakan di GitHub. Untuk mengenal konsol dulu, konsol merupakan bagian untuk menampilkan pesan error jika kita melakukan kesalahan dalam menuliskan sintak JavaScript ya. Dan ini untuk
Jika error, kita bisa melakukan kesalahan dalam menuliskan sintaks JavaScript-nya. Itu untuk menambahkan, kita klik kanan di browsernya, kemudian pilih inspect element, kemudian pilih console ya. Jadi nanti akan tahu kesalahannya di mana, seperti itu. Nah, di dalam konsol tersebut kita juga ada menulis fungsi atau kode JavaScript dan hasilnya langsung bisa ditampilkan pada browser. Coba kita tulis kode di bawah ini, misalkan ya, apa kabar, saya sedang belajar JavaScript. Untuk konsol lognya ya, altnya adalah saya sedang belajar JavaScript. Nah, nanti akan tampil di sini. Nah, seperti ini nantinya. Hasilnya seperti ini. Pada saat kalian mengakses web ataupun siakat misalkan ya, menginputkan atau apa saja ya, biasanya ada untuk embedded seperti ini. Kita membuat program JavaScript, silakan buka text editor, kemudian buat file bernama index.html dan isi kode berikut ini. Di sini kita membuat JavaScript baru ya. Nah, kalian tuliskan seperti ini ya, seperti ini di gambar ini. Saya belajar JavaScript, kemudian Universitas Telkom misalkan. Nanti hasilnya akan seperti ini di tulisannya ya, di browsernya ya. Kenapa konsol saya belajar JavaScript tidak ditampilkan? Tadi kan kita tulis di sini ada saya belajar JavaScript ya. Nah, ini kok kenapa yang tampil hanya dokumen write-nya seperti itu. Kita lihat, karena perintah atau fungsi console log akan menampilkan pesan ke dalam konsol JavaScript, sedangkan perintah dokumen write itu berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML, maka dia akan ditampilkan ke sana. Sekarang bisa kita buka konsol JavaScript-nya, kita akan melihat pesannya, saya belajar JavaScript. Bisa kita lihat. Pada saat kita inspect elemen, nanti ada tulisan seperti ini, saya belajar di JavaScript-nya ya. Jadi dia tidak tampil karena untuk dokumen write itu untuk menulis ke dokumen HTML-nya, tidak tampil ke dalam browsernya. Selain dokumen write dan console write, ada kode lain untuk menampilkan output pada JavaScript. Namun sebelum membahas lebih dalam, kita baca dulu menulis JavaScript itu seperti apa. Oke, di sini embed tadi adalah ada kode JavaScript ditempel langsung pada HTML, contoh yang tadi ya. Kemudian untuk inline, kode JavaScript ditulis pada atribut HTML. Kemudian eksternal, kode JavaScript ditulis terpisah dengan file HTML. Nah, penulisan kode JavaScript embed bagaimana? Kita menggunakan TypeScript ya, untuk menempelkan embed kode JavaScript pada HTML. Nah, tag ini ditulis dalam bentuk head, di dalam tag head and body ya, antara head dan body. Nah, di sini berarti dia ada di sini script, kemudian kita tulis hello Telkom dari head misalkan, hello Telkom dari body. Nah, ini masing-masing ya, karena di sini di antara body dan body berarti di sini. Nah, untuk headnya dia hello Telkom dari head ini adalah di dalam headnya ya, head slash tadi. Nah, ini meskipun dapat tulis pada head ataupun body, namun banyak yang merekomendasikan menulisnya di dalam body karena akan membuat web di load lebih cepat, lebih responsif ya. Untuk inline seperti ini, ref on click alright ya, klik aku, atau bisa seperti ini ya,
di antara body misalkan JavaScript. Alright, Anda hebat. Saat kita klik aku di sini, nanti akan keluar seperti ini. Seperti apa ini ya, pop up ya, display size Anda hebat. Jadi Anda hebatnya ini pada saat kita klik aku, kita klik, dia akan keluar seperti ini. Oke, seperti itu mungkin ya untuk on-key up-nya dari HTML. Ini nanti kalian pelajari saja ya. Untuk materinya sudah saya share di Classroom, silahkan dipelajari. Nah, ini masih banyak ya, karena ini waktunya mungkin sudah tidak memungkinkan ya. Nanti bisa kalian coba di rumah ya, membuat JavaScript itu seperti apa, kemudian caranya dan lain sebagainya, silahkan ya, bisa kalian coba. Di sini modulnya sudah saya share di Classroom, dipelajari kembali, kemudian kalian kembangkan. Misalkan memang perlu dikembangkan ya, mengenai materi dasar saya banyak kekurangan ya, silahkan ditambahi dengan referensi yang ada di internet ataupun buku ya, silakan. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai JavaScript ya, silahkan dipelajari kembali. Nanti untuk materi saya upload di Classroom, silahkan diambil, dikembangkan, dipelajari ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.